long after their captors surrendered. Jangan coba-coba sentuh pacar seorang psikopat, apalagi sampai mengambil nyawanya. Wah, bisa repot. Halo Sobat Film, bagaimana harimu hari ini? Kalau masih belum ada progres, sabar saja dan teruslah berusaha. Kembali lagi bersama saya, Michael. Ini sebuah film yang saya bilang keren lah, tapi cukup menjijikkan. Bagi yang gak kuat lihat darah, sebaiknya mikir-mikir dulu lah daripada nanti muncrat. Mengambil latar belakang kisah segerombolan perampok yang benar-benar sial harus bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah seorang psikopat ganas. Bagaimana kira-kira nasib mereka? Langsung saja kita ke alur cerita dari film Scene dibuka dengan adegan seorang gadis pirang berlari di tengah hutan sambil berteriak-teriak minta tolong. Sebuah beling melukai kakinya, namun dia terus berlari. Dan akhirnya sebuah tali menghentikannya. Pesan singkat dengan susah payah dituliskannya pada sebuah pohon. Emma Live. Scene berpindah, terlihat sepasang kekasih sepertinya sedang melakukan perjalanan jauh. Mereka lalu berhenti dan menginap pada sebuah motel untuk beristirahat. Di tempat lain, sekelompok perampok terlihat sedang asyik mengutil barang-barang pemilik rumah di tengah siang bolong. Tidak disangka si pemilik rumah yang kaya raya yang dikira sedang pergi liburan datang. Hook, pimpinan perampok, menyuruh rekan-rekannya untuk tenang. Kaget melihat kondisi barang-barangnya sudah diangkut beberapa orang ke dalam truk, si pemilik rumah pelan-pelan mengambil telepon bermaksud meminta tolong. Namun malang, Flynn yang melihat gelagat itu langsung menembak membabi buta ke arah keluarga kaya tersebut. Mereka semua tewas seketika. Karena ulahnya itu, Hook marah besar. Rencana mereka untuk merampok dengan rapi gagal. Kini mereka meninggalkan jejak besar dan pastinya akan diburu polisi. Mereka semua bergegas kabur dari tempat itu. Kembali pada sepasang kekasih tadi, si pria mengajak pergi makan kekasihnya pada sebuah kafe. Baru saja mereka duduk, gerombolan perampok tadi masuk dan juga minum-minum di situ. Hook, si pimpinan, masih terlihat kesal dengan ulah Flynn. Begitu juga teman-temannya. Si Flynn benar-benar kawan yang meresahkan. Setelah mengacaukan aksi perampokan mereka tadi siang, kini dia mengganggu sepasang kekasih tadi yang sedang makan di meja lain. Makin geram Hook dibuatnya. Hook lantas meminta maaf kepada sepasang kekasih itu, lalu beranjak pergi membawa Flynn. Saat hendak pulang, saat di tengah jalan, seorang pengendara motor memecahkan kaca mobil sepasang kekasih tadi hingga membuat mobil itu ringsek ke pinggir jalan. Ternyata itu ulah si Flynn yang mungkin tersinggung dengan perkataan mereka saat di kafe tadi, dan dia berniat membuat perhitungan. Peringatan Hook agar tidak membuat masalah tidak diindahkannya. Bahkan dia merampok mobil sepasang kekasih itu dan membawanya ke hadapan Hook. Bukannya senang, Hook malah tambah jengkel dengan Flynn. Sementara sepasang kekasih tadi sudah diserahkan ke tangan Ethan pada sebuah pom bensin untuk disiksa agar mereka mau menyerahkan semua hartanya untuk mereka. Di sisi lain, saat Flynn sedang mengobrak-abrik isi mobil itu, dia dikejutkan dengan sebuah penemuan yang disimpan sepasang kekasih itu di belakang bagasi mobil tersebut. Sosok wanita pirang ada di situ. Dia adalah Emma, si korban penculikan pada awal scene tadi. Ternyata sepasang kekasih tadi bukanlah orang sembarangan. Mereka juga adalah pelaku kejahatan. Pindah ke pom bensin, Betty yang sudah capek dengan ulah kekasihnya meminta maaf sebelum akhirnya dia mengakhiri hidupnya memanfaatkan pisau yang ditodongkan Ethan ke lehernya. Perempuan itu tewas seketika. Ethan kaget luar biasa saat perempuan itu tewas di tangannya. Dan hal itu tentu saja memancing kemarahan pacarnya yang dengan cepat bisa melepaskan borgol yang mengikat lengannya. Melihat mangsanya lepas, Ethan berupaya menyerangnya. Dengan dingin, pria itu meladeni pria gempal itu. Dan dengan mudah, dengan emosi yang membara, dia sukses membuat Ethan tersungkur dan tewas saat ujung borgol menancap di leher hingga menembus mulutnya. Sementara itu di rumah Hook, Emma yang terus meronta-ronta dan membuat keributan dibawa paksa masuk ke dalam rumah. Emma bahkan tambah panik saat mengetahui bahwa si penculik itu masih hidup. Dia bahkan menyuruh mereka untuk pergi menyelamatkan diri karena dia yakin laki-laki itu akan kembali dan membunuh mereka semua.
Emma menyuruh agar mereka segera menghubungi polisi. Namun Hook malah menamparnya untuk membuat dia tenang. Mereka juga penjahat, telepon polisi itu sama saja bunuh diri. Hook lantas menyuruh Danny dan Tamara memeriksa Ethan di pom bensin, karena teleponnya tidak direspon. Sampai di sana pom bensin terlihat sepi. Mereka masuk dan pastinya mereka akhirnya menemukan tubuh Ethan yang bersimbah darah di sana. Danny sulit percaya melihat Ethan tewas. Mereka tambah khawatir mendapati tubuh Betty si gadis dengan kondisi nyaris putus lehernya. Pria misterius itu tidak dijumpai mereka. Dia menghilang. Selanjutnya tubuh Ethan diangkut ke atas truk dan mereka kembali ke rumah. Tiba di rumah, Hook berusaha bersikap tenang melihat kondisi Ethan saudaranya sudah menjadi mayat. Dia menyuruh membawa tubuh Ethan ke dalam gudang. Dia berjanji akan membereskan semua kekacauan itu dan mencari si pria misterius itu untuk membuat perhitungan. Lalu di manakah dia sebenarnya? Gila sih ini, laki-laki itu ternyata bersembunyi di dalam jasad Ethan. Benar-benar psikopat ganas guys. Hook mencoba mengorek keterangan dari Emma, siapa lelaki itu. Namun Emma sendiri tidak memiliki jawabannya. Dia hanya yakin bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dan sebentar lagi dia akan kembali membunuh mereka satu persatu. Dan setiap perkataan Emma rasanya sebentar lagi akan terbukti. Setelah membersihkan tubuhnya dari noda darah yang menutupi seluruh tubuhnya, dia bergerak ke arah van miliknya. Itu ternyata bukan van sembarangan. Ada banyak senjata canggih di sana. Semua kini dipersiapkannya untuk menghadapi Hook dan gengnya. Sementara Hook sendiri ternyata sudah tidak sabar berhadapan langsung dengan pria misterius. Untuk melakukan perhitungan, dia mengajak Danny untuk memburunya. Tapi baru sampai di depan rumah, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di pundak Hook dan menarik tubuhnya itu menghilang di antara pepohonan. Sebuah anak panah lain menembus perut Danny. Melihat bosnya lenyap, Flynn dan Tamara melepaskan tembakan ke arah kegelapan malam. Beberapa anak panah terus menghujani rumah itu hingga membuat keduanya masuk ke dalam rumah menyelamatkan diri. Danny meringis seperti anak bayi saat tubuhnya sudah bersimbah darah. Di dalam sepertinya mulai kacau. Tamara dan Flynn bertengkar dan bersamaan dengan itu mobil van milik mereka meledak. Teror terus dilakukan pria misterius. Scene selanjutnya tidak ingin dibahas. Ini terlalu sadis guys. Lelaki itu menghancurkan tubuh Hook dengan sebuah mesin. Mungkin mesin penghancur daging. Si pria misterius sudah dapat dipastikan adalah psikopat yang brutal. Dia sepertinya menculik Emma bukan untuk alasan yang umum yang biasa dilakukan oleh para penjahat. Dia menculik Emma justru ingin membentuk Emma menjadi manusia seperti dirinya sebagai seorang psikopat yang berdarah dingin. Amber mulai khawatir dengan kondisi mereka. Dia bermaksud membawa Danny yang terluka di rumah sakit dengan jeep yang ada di garasi. Namun Tamara mencegahnya. Hal itu membuat kedua perempuan itu berkelahi. Tiba-tiba sebuah bunyi aneh di depan pintu menghentikan mereka. Flynn dan Tamara tolak-menolak untuk memeriksa dan akhirnya Amber yang berani maju. Sebuah kantong karung tergelantung tepat di depan pintu. Apa kira-kira isinya? Tamara sangat khawatir saat Flynn membuka pintu itu untuk memeriksa isi kantong. Cincin Hook ada di kantung itu dan darah berceceran di situ. Adrenalin para penjahat mulai meningkat tinggi terlebih saat Flynn menendang kantong itu dan lihat apa isinya. Tubuh Hook yang sudah dicincang-cincang halus jatuh terburai di teras rumah itu. Sontak mereka berteriak histeris. Dengan cepat Flynn menutup kembali pintu itu. Amber menangis ketakutan dan mengajak Danny untuk kabur dari tempat itu secepatnya. Berdua mereka pun pergi ke garasi mengambil jeep yang sudah lama tak terpakai di sana. Namun sayangnya mobil butut itu tidak bisa dinyalakan. Danny turun untuk memperbaikinya. Tapi disitulah akhir hidup Danny. Si pria psikopat menghabisinya. Amber berteriak histeris ketakutan. Perempuan itu berlari ke arah kegelapan hutan. Lelaki misterius itu mengejarnya dengan sabit terhunus. Sementara itu dalam rumah, Flynn mengajak Tamara memanfaatkan momen tersebut untuk kabur saat dia tahu si psikopat sedang memburu Amber. Bertiga mereka ke garasi mencoba menghidupkan jeep tadi.
Di sana Danny ternyata masih bernapas. Mereka membawanya juga dan kabur dari tempat itu. Sementara nasib Amber sudah bisa ditebak, udah wafat di tangan si psikopat. Tiba di sebuah rumah sakit, Flynn menurunkan Danny di depan dan pergi meninggalkannya. Mereka lantas berhenti di sebuah motel untuk sekedar membersihkan diri dan beristirahat. Tanpa mereka tahu itu adalah motel tempat pria misterius itu nginap. Saat Tamara sedang mandi, Flynn mencoba merayu Emma. Gadis pirang itu menghindarinya, pergi ke kamar mandi. Melihat ekspresi Emma, Tamara sepertinya sudah bisa membaca situasi yang sedang terjadi. Tamara menyarankan Emma untuk menembak Flynn. Merasa Emma terlalu lama, Flynn menyusul dan menarik Emma keluar dari kamar mandi itu. Tak berapa lama seorang sheriff terdengar mengetuk pintu untuk memeriksa. Si pemilik motel melapor karena Flynn menggunakan kartu kredit milik pria misterius tadi. Di kamar mandi diam-diam si psikopat sudah menyusup masuk ke dalam, dan Tamara menjadi korban selanjutnya setelah dia mencekik perempuan telanjang itu. Aksi itu bahkan tidak terdengar di luar. Flynn yang tidak ingin repot dengan pertanyaan-pertanyaan si sheriff lantas menembaknya. Dia lalu bergegas memanggil Tamara untuk segera kabur dari sana. Tapi Tamara sudah menjadi mayat. Melihat kondisi Tamara yang tewas tragis seperti disalib, Emma menyadari perbuatan itu adalah perbuatan si psikopat. Dia lantas kabur keluar kamar. Flynn tidak membiarkannya, dia mengejar sambil menodongkan pistol. Bersama dengan itu, mobil polisi menabrak Flynn hingga membuatnya terpental. Si psikopat yang mengendarainya. Dia lalu memandang tajam ke arah Emma. Emma menembaknya berkali-kali hingga kehabisan peluru. Dia kemudian kabur takut disandra lagi. Sebuah pipa besi diambilnya sebagai senjata. Si pria misterius kembali menemukannya, namun herannya dia membiarkan dirinya diserang dan dipukul Emma. Dia tidak ingin melawan. Dia benar-benar ingin menciptakan Emma menjadi sosok sadis seperti dirinya. Tiba-tiba Flynn sudah berada di belakang dan hendak menembak mereka. Beruntung mereka dapat menghindarinya dan psikopat pun duel dengan Flynn adu jotos. Hingga satu titik, Flynn nyaris saja dapat meledakkan kepala si pria misterius. Namun Emma menghentikannya dengan sebuah pukulan benda ke kepala Flynn. Emma tidak rela orang lain yang menghabisi si penculik itu. Dia ingin dirinya sendiri. Namun apalah daya, dirinya benar-benar sudah dikuasai si pria misterius. Emma tak berdaya. Si psikopat mengeluarkan sebuah chip dari tubuh Emma. Dia sepertinya sudah rela melepaskan Emma bebas. Sebelum pergi, dia meledakkan kepala Flynn dengan shotgun. Lalu kemanakah si pria psikopat? Dia belum selesai. Dia memburu Danny yang ada di rumah sakit dengan menyamar sebagai dokter. Sebelum menghabisi Danny, dia berbisik, "No one live." Di akhir film, terlihat Emma sudah di dalam ambulan. Dan banyak wartawan ingin memburu berita tentangnya yang menghilang selama ini. Apakah Emma akan menjadi psikopat ganas juga seperti yang dia inginkan? Bagaimana ceritanya? Cukup seru atau bikin ngantuk guys? Seru dong. Jadi kalau mau ganggu orang, mending janganlah, karena kita tidak pernah tahu latar belakang orang tersebut, daripada nanti kita juga yang repot. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi pada alur cerita yang lain.